Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 531, aku akan melakukannya sampai kamu menangis. Menatap mata Mukiki, Seng Minglan melihat kekaguman dan kelembutan di matanya. Tak lama kemudian, kedua pria itu berjalan ke depan wanita mereka masing-masing. Seng Xiao mengulurkan tangannya ke arah Mukiki. Ayo pergi. Selamat. Seng Minglan mengucapkan selamat kepada keduanya sambil meringkuk dalam pelukan Jing Yun. Kalian harus memberitahu kami tentang upacara pernikahan kalian sesegera mungkin. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Mukiki tersipu dan menatap Seng Xiao. Kita pergi sekarang. Setelah kau kembali, kita akan meluangkan waktu untuk mengobrol lagi. Mukiki mengangguk dan mengantar Jing Yun dan Seng Minglan pergi bersama Seng Xiao. Melihat suaminya kembali bekerja, Mukiki bersandar di meja dan berkata, kupikir kita bisa makan malam bersama mereka malam ini. Kakak keempat sedang terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, jawab Seng Xiao tanpa mengangkat kepalanya. Apakah dia hamil? Mukiki menebak. Mungkin. Berita bagus sekali. Mukiki berjalan mengitari meja dan duduk di pangkuan Seng Xiao dengan acuh tak acuh. Mari kita bicara denganku. Bagaimana aku bisa bekerja jika kamu seperti ini? Kamu masih memikirkan pekerjaanmu setelah membawaku ke sini. Mukiki sengaja mengusap pangkuannya. Dulu kamu sangat genit. Tapi setelah 6 bulan, kamu berubah menjadi pria yang membosankan. Seng Xiao tidak tahan lagi dengan tubuhnya yang terus menggesek-gesekkan tubuhnya. Dia menjepitnya di meja kantor, membungkuk, dan menciumnya. Jika kamu tidak berhenti, aku akan terus menidurimu sampai kamu menangis. Seng Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Dia menangkupkan kedua tangannya di pantat wanita itu dan berdiri sambil menuju ke ruang tamu pribadinya. Meskipun kita sudah bersama begitu lama, aku belum pernah melihatmu mengadakan pertemuan bisnis dengan orang lain. Kalau saja aku tahu sebelumnya betapa menariknya dirimu saat itu, aku pasti akan memintamu untuk lebih sering mengajakku ke sini. Seng Xiao menekannya ke tubuhnya yang keras. Anak kecil, apakah kamu mengoleskan madu ke bibirmu? Anggap saja aku sudah melakukannya. Sayang, aku menginginkanmu. Mukiki sangat proaktif hari ini. Dia mengulurkan tangan dan meraih keras Seng Xiao untuk menariknya lebih dekat ke tubuhnya. Kamu nakal sekali. Setelah itu, suara erangan yang akan membuat orang tersipu pun segera terdengar. Ketika sekretaris itu tidak mendapat jawaban setelah mengetuk pintu, dia tahu bosnya pasti sedang berhubungan intim dengan wanita simpanannya. Jadi, dia tidak mengganggu mereka lagi. Selama Mukiki bersama Seng Xiao, pria yang kasar ini berubah menjadi pria yang sangat lembut. 3 jam telah berlalu ketika pasangan itu akhirnya keluar dari longe. Mukiki sedang tertidur di pelukan Seng Xiao. Dia menggendongnya keluar kantor dan meninggalkan Zongteng. Di malam hari, rumah Lu sudah terang benderang. Lu Qianqian dan keluarganya sedang makan malam di meja makan. Suasananya cukup hangat. Aku akan kembali ke akademi dalam 2 hari, Lin Muan tiba-tiba mengumumkan. Aku sudah cukup beristirahat. Aku tidak ingin menunda studiku lagi. Apakah tanganmu baik-baik saja? Mama Lu khawatir. Saya rasa kondisinya sudah hampir pulih sepenuhnya. Qianqianlah yang merasa saya harus beristirahat, jelas Lin Muan. Jika kamu kesakitan lagi, itu sudah sepantasnya. Kembalilah saja jika kamu mau. Lu Qianqian menatapnya. Dia melarangnya kembali ke sekolah karena dia peduli padanya. Mengapa dia peduli jika itu pria lain? Lin Muan terkekeh. Tepat saat dia hendak menghibur wanita itu, Mama Lu menjerit dan langsung berdiri dari meja. Paman ketiga Lu Qianqian berlari ke ruang tamu dengan darah di sekujur tubuhnya. Mama Lu pucat pasi karena terkejut. Qianqian, selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Lu Qianqian melihat dengan saksama, dia melihat tangan kiri pamannya sudah hilang. Darah mengalir keluar dari lukanya. Lin Muan segera menjaga ibu dan anak itu. Dia berteriak kepada para pengawal. Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian tidak melihatnya ketika dia masuk? Pengawal itu segera menangkap pria itu. Namun, darah berceceran di mana-mana saat dia melawan. Qianqian, kau harus menyelamatkanku. Mereka benar-benar telah memotong tanganku, Qianqian. Ibu, sebaiknya ibu kembali ke kamar dulu. Aku akan mengurus ini. Lu Qianqian mendorong ibunya ke kamarnya. Apakah kamu benar-benar bisa mengatasi ini? Mama Lu sudah mulai sedikit pusing. Muan sudah di sini. Para pengawal sudah di sini. Aku akan baik-baik saja. Lu Qianqian menghibur ibunya. Setelah Mama Lu meninggalkan tempat kejadian, Lu Qianqian mengambil kotak P3K. Kamu harus menghentikan pendarahannya dulu. Jika kamu kehilangan terlalu banyak darah, akibatnya akan sangat buruk. Berikan mereka perlengkapan itu. Mereka tahu cara melakukannya. Lin Muan mengingatkan Lu Qianqian untuk memberikan perlengkapan pertolongan pertama kepada para pengawal. Tuan Muda Lin, kami tidak mengizinkannya masuk begitu saja. Dia punya kuncinya. Semua kreditornya ada di luar. Kami menghalangi mereka masuk tadi.
Setelah mendengarkan penjelasan pengawal itu, Lin Wuan berjalan ke jendela. Saat dia melihat ke bawah melalui jendela, dia melihat sekitar 10 pria berpakaian hitam berdiri di luar. Mereka memegang berbagai macam senjata di tangan mereka. Bagaimana mereka bisa masuk? Lu Qianqian bingung. Lihatlah mereka. Aku yakin petugas keamanan tidak akan berani menghentikan mereka, kata Lin Wuan. Abaikan saja mereka. Polisi akan segera datang. Qianqian, selamatkan aku. Mereka benar-benar akan membunuhku. Selamatkan aku. Lu Qianqian menatap paman ketiganya. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak bisa menenangkan dirinya. Ketika Lin Wuan melihat itu, dia segera berkata, kamu masuk dan temani ibu. Aku akan mengurus ini. Bisakah kamu? Apakah kamu meremehkan suamimu? Setelah mengatakan itu, Lin Wuan mendorong Lu Qianqian ke dalam kamar. Lin Wuan masih tidak tahu bahwa paman ketiga Lu pernah mendatangi Lu Qianqian untuk masalah ini sebelumnya. Dia berlutut di hadapannya dan berkata, tenanglah dulu. Kamu aman untuk sementara waktu. Tidak, aku tidak akan pergi. Orang-orang itu tidak akan pergi jika mereka tidak mendapatkan 30 juta dolar itu. Keponakan ipar, kau harus membantuku. Laporkan saja ke polisi. Lucu sekali. Jumlahnya 30 juta. Ketika Lu Qianqian menderita, para paman ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengganggunya. Sekarang ketika mereka dalam kesulitan, mereka tanpa malu-malu mendatanginya untuk meminta bantuan. Tidak. Jangan panggil polisi. Kamu tidak bisa. Jika dia menelepon polisi, polisi akan mengetahui tentang perjudian ilegal yang mereka lakukan. Jika itu terjadi, orang-orang itu pasti akan membunuhnya. Aku bisa melakukannya. Tapi kamu harus tenang dan menjalani perawatanmu terlebih dahulu. Keponakan ipar, aku mohon padamu. Berikan saja uang itu. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Aku mohon padamu. Lukamu harus diperban dulu. Aku akan masuk dan berdiskusi dengan Qianqian. Lin Wuan memberi isyarat kepada para pengawal untuk mengawasinya dengan ketat jika terjadi sesuatu yang lain. Yang lebih penting, dia tidak ingin membiarkan pria ini menakuti ibu dan anak perempuan di ruangan itu. Setelah itu, Lin Wuan berdiri dan bergabung dengan pasangan ibu dan anak itu. Bagaimana? Dia meminta 30 juta dolar. Dia datang menemui saya tadi pagi. Saya meminta dia untuk memberikan sahamnya sebagai jaminan, tetapi dia tidak setuju. Lu Qianqian menceritakan kejadian itu kepada Lin Wuan. Berjudi adalah kebiasaan yang berulang. Sekali terjadi, akan terjadi lagi dan lagi. Bagaimana mungkin saya bisa membayarnya setiap kali? Kamu melakukan hal yang benar. Lin Wuan memuji Lu Qianqian atas keputusannya.